Terima kasih Tuhan, hanya karena anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, kami boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan, pelataran Tuhan, dan menikmati, mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa, pengalaman yang dahsyat di dalam Tuhan. Bagaimana Tuhan mengizinkan kami boleh melihat dan mengalami sendiri kuasa kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Sebentar nanti kami mau belajar daripada firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh mengerti, boleh memahami apa yang disampaikan oleh Tuhan. Satu firman Tuhan yang disampaikan, ada dua, ada tiga yang kami akan mengerti, yang kami tangkap. Terima kasih. Kami mau mengucap syukur untuk firman Tuhan, makanan rohani ini, dan Tuhan berkati supaya itu boleh masuk, terukir, terpahat di dalam hati kami, di dalam loh hati kami. Terima kasih, kami usir tengking semua kuasa-kuasa kegelapan. Biarlah kami hanya mendengar suara Tuhan, bisikan-bisikan roh jahat kami singkirkan, kami blok pikiran kami blok pikiran hati kami daripada bisikan-bisikan iblis. Terima kasih Bapak, kami hanya online dengan Roh Kudus pada saat ini. Terima kasih di dalam dan atas nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Oke, puji Tuhan karena kita dapat bersama-sama lagi. Setiap minggu, setiap kesempatan adalah yang terindah, ya. Ini memang kita berjumpa dengan Bapa kita di surga, ya. Bertemu dengan kekasih hati kita. Haleluya. Bapa tidak pernah mengecewakan kita, ya. Dan di dalam Dia senantiasa tidak pernah Dia terhenti sedetik pun berhenti mengasihi kita. Amin. Tidak pernah Dia terlelap, tidak pernah Dia melupakan diri kita, tidak pernah matanya teralih ke tempat yang lain, hanya kepada kita semua anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama daripada firman Tuhan. Kita bersiap, ya. Oke, puji Tuhan. Tapi sebelum itu saya ingin menyambut selamat datang kepada yang pertama kali datang ke Revival Kasih. Ya, dan di sini ada dua orang, ya. Ya, di sana ada satu berada namanya, ya. Ya. Ya, singkatan saja, panggilan namanya saja, ya. Ya, selamat datang. Selamat, dan juga ini satu sister, ya. Ya, terima kasih karena datang, ya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Hari ini hujan, ya, tidak apa. Ya, hujan dia panas, biar kita tetap cari Tuhan. Amin. Ya, belum perang lagi. Kalau perang, ya kita sembunyilah. Tapi kalau hujan, ya lautan api akan kurenangi. Wah, gunung tinggi akan kudaki demi Tuhan. Oke, kita akan melihat pelajaran yang seterusnya. Oke, kalau kita lihat ini apa tandanya? Ini tanda apa? Petanda apa? Malaikat nak turun. Ya? Malaikat mau turun. Lagi coba lihat baik-baik ini. Hujan. Iya. Haleluya, tahu. Ini karena di sini terang kan, jadi kita pikir tidak hujan, tapi di sini dia dapat. Kalau sebenarnya dia tidak ada lampu spotlight, dia lebih jelas. Oke, jadi bila kita melihat awan, itu ada petanda, ya. Ada petanda dia mau, ya, hujan. Kita lihat di sini ada gambaran hujan. Kita pikir itu kalau hujan semua, tapi rupanya kalau kita melihat daripada jarak jauh, hujan itu hanya jatuh seperti begini saja. Pencurahan setempat, ya, dan dia hujan tidak turun serentak di seluruh muka bumi dalam satu masa. Kamu tahu itu? Hujan tidak akan turun dalam satu masa. Kalau di sini hujan, di Amerika, di Jepang, di semua hujan, tidak. Ya, ini kita mesti paham. Walaupun kuat hujan tadi kita pikir wah seluruh dunia hujan.
tapi dia hanya hujan di kawasan tertentu saja. Ya, mungkin di sini hujan, di Kulai tidak hujan. Ya, tapi kalau kecuali awannya yang besar, dia boleh hujan keluasan yang tempat yang luas. Oke, jadi kadang lihat hujan ini bukan awan, bukan apa, tapi ini adalah air yang dari awan jatuh ke bumi. Oke. Nah, ini anak-anak suka. Kalau dulu anak-anak suka mandi hujan, ya. Kalau dulu, tapi kalau anak bandar sekarang ya ini dia tidak main ini. Ya, anak-anak tidak mau peduli tengok ini. Ya. Dan ya tidak semua juga orang menikmati hujan. Ya, orang ada anak yang suka, tapi ada juga yang tidak suka. Kalau ini dia wah dia suka sekali. Ya, tetapi ada juga yang tidak suka hujan. Ya. Nah, jadi ini pendahuluannya saya harap kamu perhatikan, karena ini supaya membantu kamu untuk mengerti seterusnya apa yang mau disampaikan. Oke, kita melihat ini waktu hujan, dan ada 3 ini. Pertanyaannya ialah mana yang cepat penuh dan banyak muatan air? Coba E, B atau C? Coba E. Ya, paling cepat dan paling banyak muatannya. Ini mana yang cepat penuh dan banyak muatan air? Coba 1, 2, 3. C. Yang kata E. Yang lain? Ya, B. Coba perhatikan. Ya. Iya, dia dari bumbung. Oh, si lah tu macam tu, si lah. Oke. Iya, karena ini dia sambung dari bumbungnya yang luas itu semua, dan dia di sini, dan kalau kamu perhatikan di sini ada sambungannya. Bila ini penuh, dia akan masuk ke sebelah lagi. Dan muatannya itu lebih banyak. Kalau ini dia hanya bergantung kepada yang ini, ya, tidak banyak. Dan yang ini hanya sedikit. Jadi jawabannya ialah C. Nah, semua orang menerima hujan, amin. Semua orang menerima berkat daripada Tuhan. Tapi itu banyak bergantung daripada kita. Cara kita sambut itu, adakah kita gunakan seperti ini, yang ini, atau yang ini? Ya. Jadi kalau ada tempat di mana dia dikumpul air itu, dan dia terkumpul dan dia mengalir ke satu arus, dan itu kita terima. Itu berbicara mengenai tempat. Itu berbicara mengenai di gereja mana kita berada, dengan pastor siapa kita berada. Ya, semua ini gereja ini, pastor juga ada sama-sama. Tapi yang cepat, yang kamu di mana kamu merasakan begitu cepat penuh, di mana kamu menerima banyak sekali. Tidak sama, saya tidak berani cakap, tidak mau cakap siapa-siapa, tapi kamu perhatikan ini membuat kamu berpikir. Ya, saya tidak katakan juga di AKC ini seperti ini. Kamu sendiri menilai, kamu sendiri yang merasakan menerimanya. Bagaimana kamu rasa? Adakah ini kalau hujan sama-sama, ada hujan 15 menit, yang paling banyak menerima air mana? Ya, hujan deras selama 15 menit, yang paling banyak menyimpan air mana? Satu di antara 3 ini? Kan? Dan itu sebabnya ketika pencurahan Tuhan di tempat ini, kuasa Tuhan mengalir di tempat ini, itu sangat bergantung pada diri kita sendiri, ya. Oke, kita teruskan lagi. Nah, saya membawa kita melihat sedikit belajar, ya. Ini pernah belajar di sekolah dulu, ya. Ini adalah gambaran. Ini tanah, daratan, dan ada gunung, dan ini lautan, dan ada juga sungai-sungai di sini, ya. Menurut yang kita belajar bahwa air uap naik daripada lautan, betul? Waktu matahari panas, uap ini akan naik, dia naik dan menjadi awan. Dan apabila sudah terlalu banyak uap itu, dia akan menjadi berat dan dia akan turun, jatuh. Dan dia akan turun di sini, di atas gunung atau di kawasan tanah, dan dia kembali, air itu akan kembali lagi ke laut. Kamu paham ini? Nah, apa yang saya ambil ilustrasi ini, ambil contoh ini. Laut itu adalah air atau uap itu naik, itu adalah doa penyembahan. Ya, dia naik, dia tidak naik dalam bentuk air. Ya, dia naik dalam bentuk uap.
Kan kalau kita minum kopi yang panas atau sup yang panas ada kan naik. Bukan air supnya yang naik di atas. Wah itu bahaya kalau supnya yang naik. Ayam-ayam naik di atas. Tidak. Hanya karena panas dia naik. Jadi apabila lautan ini menjadi panas, matahari uap itu akan naik. Ya, dan dia naik ke atas dan dia berkumpul menjadi awan. Jadi kalau digambarkan kita ini sekarang ialah air uap yang naik itu adalah doa kita. Selagi kita kelihatannya doa kita itu kecil, uap yang naik itu kecil, tidak seperti air langsung kan? Ya, dia halus. Tapi kalau kita berterusan berdoa, berterusan menyembah Tuhan, maka dia akan naik ke atas dan dia berkumpul dan apabila dia menjadi berat dan kita lihat seterusnya. Apabila dia menjadi awan, di dalam firman Tuhan kalau awan itu berbicara tentang kemuliaan Tuhan, ya, tentang kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan, di mana Tuhan mendengar doa-doa kita, ya. Sini ada persamaan, kita naikkan doa kita sampai ke atas menjadi awan itu Tuhan memperhatikan keaslian, kejujuran, keikhlasan doa kita itu, sehingga dia semakin lama semakin berat, ya, dan dia menjadi apa? Kemudian bukan saja dia menjadi awan, tetapi awan itu akan bergerak, betul? Kan awan itu nanti bergerak menurut tiupan angin, dan itu adalah berbicara mengenai Roh Kudus. Awan di atas dia tidak kaku, dia tidak diam-diam, tapi awan itu akan bergerak menurut tiupan angin itu. Di mana dia ditiup, di sanalah dia menjatuhkan air itu, ya, menjatuhkan hujan. Saya harap kamu paham ini, prinsip ini ada persamaan di dalam hal rohani iman kita, karena Tuhan menyatakan kepada saya agak perlukan penelitian, agak pengertian, tapi saya minta tolong Roh Kudus tolong saya supaya saya boleh mengerti pengajaran pada petang ini. Oke? Ini awan, kemudian di sini Roh Kudus angin. Roh Kudus itu meniup kemana? Itu sebabnya kalau kita berdoa, Tuhan, saya mau berdoa untuk Kalimantan. Awan doa kita itu akan ditiup oleh Roh Kudus ke Kalimantan. Ya, pernah dulu waktu saya di Singapura, di mana di Sabah itu tahun 98, dan di Sabah itu mengalami kemarau yang sangat lama sekali. Jadi waktu saya pimpin doa itu di kalangan di kalangan Anglo, di kalangan orang British di Salvation Army Singapura. Kemudian waktu saya pimpin mereka berdoa, saya berdoa simpel saja. Waktu itu saya pakai overhead projector dan saya ambil photostat surat kabar hari itu di Singapura, dan saya potong, saya ambil yang bagian karena ada satu ramalan cuaca di mana yang ada awan, tempat-tempat di mana tertentu yang ada awan. Kemudian saya taruh di overhead projector dan saya berdoa, Tuhan, awan itu ada di tempat yang lain, contohnya berada di China atau berada di Thailand. Kita ikut map itu, awan itu berada di atas. Kemudian Tuhan, saya perintahkan awan itu pergi ke Sabah. Wah, itu iman saya. Saya perintahkan awan itu yang ada awan, yang ada hujan itu pindah, bergerak ke Sabah. Kamu tahu apa yang terjadi? Besok hujan di Sabah. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Imannya seperti begitu, kita nampak dan kita perintahkan, walaupun dia hanya dalam bentuk gambar, tapi itu memang laporan yang benar keadaan cuaca waktu itu, dan kita dengan iman kita perintahkan dan dia bergerak menurut perintah kita. Kita berdoa dalam nama Yesus supaya awan yang ada di sana dia bergerak pergi ke Sabah atau kemana saja tempat yang kita mau. Amin. Dan dia patuh. Haleluya. Dan seterusnya, ini pencurahan hujan. Dan apabila terjadi dia ditiup angin, dia berhenti di satu tempat, kemudian waktu hujan itu berbicara mengenai pencurahan. Bukan saja hujan yang turun, tapi itu adalah pencurahan apa? Roh Kudus di tempat itu. Amin. Ini agak dalam, tapi saya mau kamu paham, tangkap ini. Kamu tahu sudah, kamu berdoa senang.
Kamu waktu berdoa, kamu boleh nampak doa kamu itu naik dari tempat kamu, naik ke atas, kemudian dia dikumpul menjadi satu awan. Jangan doa sekali sudah. Kamu terus berdoa dan terus berdoa, dia naik, dan semakin lama ketika sudah awannya semakin besar, semakin berat, dan kamu berdoa untuk tempat di mana kamu mau itu terjadi, dan dia akan bergerak menurut hembusan tiupan angin dan pedang Roh Kudus. Dan ketika sampai di sana, dia akan curahkan hujan itu atau pencurahan Roh Kudus. Apa yang kita melakukan terjadi. Amin. Boleh paham? Boleh. Sharon, boleh ya? Kalau kamu paham prinsip ini, akan memudahkan kamu. Kamu akan nampak ketika kamu berdoa, kamu nampak, ya. Dan kemudian air itu mengalir, ya. Sudah dia dicurahkan, kamu dari dia hujan di atas gunung, dan air itu mengalir. Mengalir itu maksudnya pekerjaan Tuhan di sepanjang sungai, di mana ia mengalir, dan ada apa? Kehidupan, ada kesuburan. Ketika dia hujan itu turun secara fisikal, tempat yang kering itu menjadi subur, menjadi basah, ya. Dan dia mengalir, di mana sepanjang dia mengalir itu tanah itu tumbuhan menjadi subur. Kalau dilihat dari segi pelayanan Tuhan, ketika ada pencurahan Roh Kudus di satu tempat, di mana saja dia mengalir bergerak, di tempat itu akan mendapat kebangkitan. Amin. Dan saya percaya ada orang yang berdoa untuk Sharon. Pasti ada orang yang berdoa untuk kamu. Dan sudah sampai waktunya dia hujan turun, sehingga kamu tiba-tiba mengalami satu kebangkitan yang sebelumnya tidak ada. Dan kamu mulai mengalir. Kamu ikut aliran sungai itu sampailah ke Arkesi. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Nah, tapi ini bukan sekadar dia hujan biasa. Dia bukan hujan yang biasa mengalir di sungai, tapi ada juga pernah ketika dia hujan terjadi banjir, dan itu adalah revival atau pembangunan rohani. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Semakin kita berdoa, waktu itu dari kita doa kita sampai di atas berterusan menjadi berat, terlalu banyak. Bukan si pastor saja yang berdoa, tapi semua kita berdoa tentang kebangunan rohani. Ada minggu depan lagi, ya, 2 minggu lagi, minggu depan lagi kita terus berdoa, dan waktu itu doa kita tuh naik seperti awan, bukan awan kecil, ya. Semakin lama awan itu semakin besar, semakin berat. Dia bukan lagi yang awan yang putih saja, tapi dia menjadi gelap. Gelap bukan awan kejahatan, tapi karena dia terlampau penuh, padat. Satu kali nanti dia melepaskan apa yang kita katakan, kami berdoa untuk KKR terjadi nanti minggu depan waktu ada pelawat hamba Tuhan. Dan dia menung, dia kelihatan dia berat. Dia tunggu sampai waktunya, sampai masanya KKR itu, dan dia curahkan hujan itu, dan terjadilah. Bukan aliran sungai biasa-biasa saja, bukan yang orang didoakan tumbang begitu saja, bukan yang didoa orang rasa macam sejuk-sejuk saja, tapi akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Terjadi banjir yang besar, terjadi luar biasa. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Dan banjir itu bukan banjir di sini saja, tapi dia akan melimpah, mengalir ke tempat-tempat yang lain juga. Ya, ada sesuatu yang terjadi di sana. Apa yang terjadi di sana? Seperti waktu Pentakosta, ya, pencurahan Pentakosta. Haleluya. Puji Tuhan, kamu sudah paham ini. Di lautan itu adalah kita. Kita terus, Tuhan terima kasih. Terima kasih, saya berdoa untuk ibu saya, bapak saya, saudara saya keras hati itu, atau siapa-siapa. Kamu terus, ada terus kuat doa naik ke atas. Sedikit-sedikit, jangan berhenti, dia naik terus sampai satu waktu dia sudah berat dan dia curahkan, dan disitulah terjadi revival. Yang seterusnya, ini dia. Minggu akan datang nanti pencurahan Roh Kudus. Kayaknya sesuai yang dia katakan, ada lawatan kuasa Tuhan. Hamba Tuhan ini tidak pernah ke sini. Dia juga tidak kenal kami secara dalam. Tapi setiap kali dia berdoa dan bernubuat, kebanyakannya tentang api-api saja. Dia tidak tahu juga yang kita buat pelayanan di sini, fire. Dia tidak tahu juga itu holy fire. Tapi setiap kali dia berdoa, karena kami di dalam Zoom ataupun kebaktian secara yang begini,
Dia kalau berdoa yang lain, ya katanya kalau yang lain kamu akan jumpa pasangan hidup, kamu akan dapat pekerjaan, hidup kamu lebih baik. Tapi apabila sampai ke tim kami, oh api katanya, ada kunci, segala yang besar-besar semua sebelah. Dan itu yang terjadi, dan satu waktu itu dia telah mengucapkan, dia bernubuat, ya ini hamba Tuhan Samuel lain. Saya mendorong kita supaya datang dan dengar. Bukan hanya dengar khotbah, tapi nanti Tuhan berbicara secara pribadi dengan kamu. Bukan bisikan-bisikan, dia di depan-depan, dan Tuhan, roh Tuhan turun atas dia, dan dia akan mengatakan, Sharon, 1 bulan dari sekarang kamu akan begini. Wah, haleluya. Iya, kamu tidak kenal dia tidak kenal kamu, tapi Tuhan kenal kamu. Lebih dalam, dia pun tidak tahu kenapa dia cakap macam begitu. Dia ikut saja. Jeremiah, Joel, ini pribadi tahu, ya. Dan ini yang saya mau. Saya diberkati, saya mau kamu semua juga diberkati. Oke, sekarang kita melihat video di mana dia mengucapkan nubuatan itu. Minta si Mei tolong kasih on video itu. Wah, dapat ya. Itu testing saja, Mei, kasih terkejut. Oke, jadi kamu akan lihat apa yang saya ucapkan ini, saya akan perlihatkan kepada kamu dalam bentuk video, yang dimana rekaman ketika kami mengadakan Zoom, ya, seminar Zoom, dan dia ucapkan itu tiba-tiba, katanya Pastor Jim, ada Tuhan mau melawat di gereja kamu bulan September. Saya pun siapa? Ada apa ini? Kamu dengar baik-baik, perhatikan. Ini bukan yang saya buat, yang saya karang-karang. Ini adalah puji Tuhan, saya sempat rekam, dan ini akan terjadi. Ini Tuhan sendiri yang menubuatkan bahwa ada lawatan. Tuhan mau melawat di tempat ini. Oke, kita perhatikan sementara Ibu Joy akan. Oke, ini suara dia. Ya. Lampu Freddy. Tempat Ibu Joy. Oke, kita dengar ya. Ada satu lagi, ini yang pertama pada bulan 7, dan kemudian yang kedua itu bulan 8 Agustus.
suara tadi tidak berapa jelas. Kita lain dulu. Itu adalah pertama kali ketika dia bernubuat. Tiba-tiba ketika dia berdoa, dia bernubuat dengan orang lain, tiba-tiba ya Roh Kudus memberitahu dia bahwa katanya bulan 9 ada lawatan Tuhan seperti yang dia katakan tadi. Yang tidak berapa bagus. Oke, jadi ini semua di sini real.